Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, para jamaah al-asran, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, bulan ini, kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi suatu ketanggung-jawaban yang besar bagi diri kita ini. Sekarang kita menempati pada hari yang begitu mulia sekali karena sekarang adalah bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini termasuk minha arba'atun hurum. Termasuk dari 12 bulan ada 4 bulan yang begitu sangat istimewa sekali yang diharamkan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Yang mana yang 3 bulan itu bulan yang terhimpit, yaitu bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan juga bulan Syawal. Dan ada 1 bulan yang terpisah, yaitu Asyharul Hurum, bulan yang begitu dimuliakan, bulan Muharram. Nah, kenapa sih pada bulan Muharram ini bulan yang begitu istimewa sekali? Dikarenakan pada bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa yang terjadi yang kita selaku umat Nabi Muhammad SAW bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi pada bulan Muharram. Hampir kebanyakan Rasul terjadi peristiwanya itu pada bulan Muharram. Di antaranya yang pertama itu dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah sesosok manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Adam alaihi salam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat begitu mulia sekali, yaitu ditempatkan di surganya Allah. Agar Nabi Adam alaihi salam tidak merasa kesepian ketika bertempat tinggal di surganya Allah, maka Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani kesehariannya akan kesepiannya Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, "Wahai Adam, wahai Hawa, kamu boleh menikmati apapun yang ada di surga ini. Kamu boleh menikmati apapun. Hanya satu yang dilarang olehku, yaitu kamu jangan memakan buah khuldi. Jangankan memakannya, bahkan mendekatinya saja kamu tidak boleh. Karena dikhawatirkan kamu tergiur ingin memakan buah khuldi." Dan pendek diceritakan akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan satu kesalahan, hanya satu dosa, yaitu memakan buah khuldi. Sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan di dalam surganya Allah ke muka bumi ini. Kita yang begitu banyak sekali dosa setiap hari kita lakukan, ceritanya kita ingin masuk ke dalam tempat yang begitu mulia. Dan Nabi Adam hanya melakukan satu dosa, dikeluarkan di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Bayangkan selama 40 tahun Nabi Adam bersujud kepada Allah dan Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Istighfar Nabi Adam yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dan peristiwa itu terjadi akhirnya Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah 40 tahun kemudian pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah, bertaubat Nabi Adam selama 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak berhenti-hentinya. Ini adalah taubatnya seorang nabi yang hanya melakukan satu dosa saja. Bagaimana taubatnya kita yang setiap hari kita selalu melakukan dosa, baik terasa ataupun tidak terasa, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik besar ataupun kecil dosa yang kita lakukan. Nah, sehingga hikmah apa yang bisa kita hikmahnya yang bisa kita ambil di dalam bulan Muharram ini, yaitu kita selaku umat yang harus memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Nah, itu adalah satu kisah dari Nabi Adam yang bisa kita petik
hikmahnya agar kita selalu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah selanjutnya ada di dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersangkutan juga pada tanggal 10 Muharram. Nah, diceritakan Nabi Ibrahim ini cerita pendeknya saja. Nabi Ibrahim pada saat itu menghancurkan berhala-berhala. Cuman rajanya berhala tidak dihancurkan. Berhala-berhala yang lainnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dihancurkan. Sehingga ketika diketahui oleh Raja Namrud, tentu Raja Namrud begitu marah sekali, siapakah yang menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Maka ada yang berkata, aku tadi melihat, wahai Raja Namrud, aku tadi melihat Ibrahim yang mengambil kampak. Lantas dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud. Wahai Ibrahim, kamulah yang menghancurkan berhala ini. Dan Nabi Ibrahim mengelak. Dan Nabi Ibrahim menjauh kepada Raja Namrud. Mungkin Raja Namrud yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah rajanya Tuhan. Tuhan yang paling besar, patung yang paling besar. Itu buktinya ada kapak di itu apa ya? Ada kapak itu di berhala yang paling besar. Ya tentu ketika Nabi Ibrahim berkata seperti itu, tentu Raja Namrud marah sekali kepada Nabi Ibrahim. Ya masa juga wahai Ibrahim, masa juga kok patung bisa menghancurkan yang lainnya? Dan Nabi Ibrahim begitu mudahnya mengembalikan kata yang diceritakan oleh Namrud. Ya kalau begitu, kalau kamu sudah tahu bahwa Tuhanmu yang kamu sembah tidak bisa melakukan apa-apa, kalau begitu kenapa kamu sembah? Masya Allah. Sebetulnya hati dan akalnya Raja Namrud pada saat itu ketika dikatakan oleh Nabi Ibrahim menerima. Akalnya pun menerima. Emang iya. Bagaimana mungkin seorang patung bisa aku sembah? Karena patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akalnya menerima. Bahkan hatinya menerima. Tetapi tertutup keimanannya dengan sifat egonya. Apalagi Raja Namrud adalah seorang raja. Maka di sanalah dikeluarkan otoritasnya, kekuasaannya, kepemimpinannya yang egonya begitu tinggi sehingga menghilangkan akal yang sehatnya. Langsung mengutus kepada para prajuritnya agar Nabi Ibrahim dibakar di lautan api yang begitu besarnya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya naru kunni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Tidak sehelai rambut pun yang terasa panas, apalagi terbakar akan tubuhnya Nabi Ibrahim. Dan kejadian itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kisah yang selanjutnya bisa kita ketemui pada tanggal 10 Muharram juga ini. Ini 10 Muharram begitu istimewa sekali. Tanggal 10 Muharram bisa kita ketemui di dalam kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh ini yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Rasul yang begitu tingkatan sabarnya yang paling tinggi. Dan Nabi Nuh termasuk yang kelima di dalam tingkat kesabarannya. Bagaimana tidak sabar seorang Nabi Nuh alaihi salam. Allah berkehendak memanjangkan yuswanya Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun. Dan bayangkan berapa lamakah Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh berdakwah yaitu sekitar 900 tahun. 900 tahun pengikutnya hanya 40 jodoh. Berarti dikatakan hanya 80 orang saja. Berarti kalau begitu ya mungkin di dalam 10 tahun sekali hanya satu pengikutnya. Ya, bukan dalam 1 tahun sekali berarti ini 10 tahun sekali, coba bayangkan. Menunggu kita 10 tahun pengikutnya tuh cuma satu. Ya. Kalau pada zaman sekarang ajengan mana yang bisa sesabar itu ya. Yang buka pesantren dalam 10 tahun cuma ada satu santri. Kalau misal kita yang berdagang karena umur kita yang pendek-pendek gitu ya, mungkin kita bayangkan rata-rata kan tidak 10 tahun, mungkin 1 tahun ya. Ajengan mana yang sabar dalam 1 tahun cuma hanya punya satu santri. Ya, ataupun pedagang mana yang sabar selama 1 tahun cuma ada satu orang pembeli. Ya, maka pantaslah jika Nabi Nuh termasuk ke dalam ulul azmi, orang yang paling sabar di antara orang-orang yang sabar. Seperti itu.
Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah tidak cukup sabar, bagaimana lagi ya Allah? Aku sudah berdakwah bahkan sampai 500 tahun. Ketika aku berdakwah, bahkan orang-orang dengan sengaja bahkan sampai menutupi telinganya, saking tidak ingin mendengarkan akan dakwah yang aku sampaikan ini." Pada saat itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sudahlah, musnahkanlah saja semua umatnya. Karena untuk apa? Allah menciptakan umat-umat seperti ini, toh nanti kalau misalkan menjadi anak, melahirkan anak lagi, itu kemungkinan tidak akan jauh dari kedua orang tuanya ya. Sepertinya sudah ya Allah, musnahkan saja." Dan akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu, yang begitu besar sekali. Dan Nabi Nuh berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku harus membuat kapal dari apa ya Allah? Buatlah kamu kapal dari pohon bahan dasarnya. Dan di manakah ya Allah pohon-pohonnya itu? Maka kamu harus menanam dulu." Bayangkan, sebagaimana sabarnya Nabi Nuh mau membuat kapal pun, Nabi Nuh disuruh untuk menanam dulu pohonnya. Masya Allah. Itulah kesabaran Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh pun membuat kapal tersebut dengan para umat-umatnya yang hanya sekitar 80 orang tersebut memulai membuat kapal tersebut, dan membuatnya itu adalah di tengah kampungnya. Bayangkan ya, di tengah kota ataupun di tengah kampungnya, bagaimana seorang Nabi Nuh semakin diolok-olok bagi orang-orang yang pada sekitarnya. Ya karena memang logika akal itu ya tidak akan menerima, ya bagaimana juga dan untuk apa juga kalau kita membuat kapal bukan di dekat laut, tetapi kita membuat kapal itu di tengah kota. Untuk apa itu kapal? Maka pantaslah pada saat itu semakin banyak orang yang mengolok-ngolok Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa Nabi Nuh pada saat ini sudah menjadi gila, katanya seperti itu. Masya Allah, ini adalah sebagian tipe orang yang mana tipenya yang terus saja melihat saja proses tetapi tidak melihat akan tujuan akhirnya. Yang dilihat orang pada zaman Nabi Nuh pada saat itu yang terus mungkin saja melihat proses mengolok-olok tetapi tidak melihat akan hasil dari tujuannya. Nah, itu juga bisa kita ambil hikmah di dalam kehidupan kita, apa tujuan akhir yang ingin kita dapatkan. Tujuan akhir kita, pemulangan akhir kita yaitu ke akhiratnya Allah. Maka jangan lupa akan tujuan akhir kita yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan umat-umatnya Nabi Nuh alaihi salam saking bencinya kepada Nabi Nuh alaihi salam, saking ini bencinya, orang-orang itu berbondong-bondong memasuki kapal tersebut. Untuk apa memasuki kapal tersebut? Apakah untuk mendukung kepada Nabi Nuh? Bukan. Tetapi dengan sengaja memasuki kapal Nabi Nuh alaihi salam hanya ingin membuang kotoran, hanya ingin membuang najis. Jadi sengaja orang-orang pada saat itu kalau misalkan ingin mengeluarkan najis, kalau ingin mengeluarkan kotorannya itu adalah di kapalnya Nabi Nuh. Masya Allah, setiap harinya Nabi Nuh membersihkan kapal tersebut dari kotoran-kotoran umat pada saat itu. Maka pantaslah sekali lagi saya katakan bahwa Nabi Nuh seorang Rasul yang termasuk Rasul yang begitu sabar. Akhirnya terjadilah banjir tersebut pada tanggal 10 Muharram. Dan namanya seorang ayah. Di mana sih ada seorang ayah yang tidak peduli akan melihat anaknya? Karena diceritakan keluarganya Nabi Nuh pun tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh. Termasuk istrinya dan juga termasuk anaknya yaitu Kan'an. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Nuh memanggil-manggil Kan'an. Ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kam ma'ana. Maka di dalam Al-Quran sekarang itu, wahai Nun gitu ya, kamu cepat datang kemari. Sekarang akan turun azabnya Allah. Sebentar lagi akan turun azabnya Allah. Kamu tuh tidak akan selamat, tidak akan ada orang yang selamat satu orang pun dari azabnya Allah kecuali kamu masuk ke dalam kapal ini. Dan begitulah Kan'an mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Sa'awi ila jabanin ya'simuni ilal ma." Maka Kan'an berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai ayah, aku akan naik ke
ke gunung gitu yang paling tinggi. Dan aku akan selamat dari bencana dengan apa yang ayah katakan tersebut. Aku akan naik nih ke gunung yang paling tinggi. Dan akhirnya banjir pun terjadi dan menghabiskan seluruh umatnya Nabi Nuh alaihi salam yang selamat, yaitu yang berada di dalam kapal beserta 80 umatnya yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam dan juga hewan-hewan yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam tersebut. Nah, itu adalah salah satu juga kisah yang bisa kita petik. Yang selanjutnya itu ada kisah dari Nabi Yunus alaihi salam, yang mana kisah ini pun persis juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Diceritakan begitu juga umatnya Nabi Yunus alaihi salam yang begitu sangat bandel sekali kepada Nabi Yunus, sehingga sedikit sekali pengikutnya Nabi Yunus, ya, dan tidak ingin beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi Yunus alaihi salam. Diceritakan Nabi Yunus secara pendeknya bahkan berkata kepada umatnya, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, maka kamu nanti akan diturunkan azab oleh Allah. Bahkan bukan hanya di akhirat, tetapi pada saat ini juga, di dunia ini juga. Bahkan umatnya Nabi Yunus tidak merasa takut, bahkan menantang gitu kepada Nabi Yunus. Kapan gitu? Kenapa tidak sekarang saja Allah menurunkan azab? Kalau azab sudah turun, saya itu tidak akan jauh. Diceritakan Nabi Yunus secara pendeknya kemudian naik ke dalam sebuah kapal beserta dengan orang-orang yang lainnya. Tetapi kapal itu mogok lah bisa dikatakan ya. Kemungkinan akan masuk ke dalam air dikarenakan penumpangnya yang terlalu banyak. Sehingga diundilah pada saat itu harus ada yang dilemparkan ke dalam air agar penumpangnya itu tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu berat maksudnya seperti itu. Dan akhirnya dilakukan undian, bahkan sampai 3 kali undian yang keluar itu adalah nama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun dilemparkan ke dalam laut dan dimakan pada saat itu oleh ikan nun. Ya, tidak dikunyah ya, tetapi dilahap saja. Karena kalau dikunyah itu nanti beda lagi ceritanya ya. Maka dilahap saja Nabi Yunus alaihi salam oleh ikan nun tersebut. Maka Nabi Yunus alaihi salam pun tentu berada di dalam perut. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya zulumatun salas, mendapatkan 3 kegelapan. Yang pertama itu adalah kegelapan dasar laut, karena ikan nun pada saat itu masuk ke dalam dasar laut, ikan yang begitu besar masuk ke dalam dasar laut. Itu adalah kegelapan yang pertama. Kemudian itu kegelapan yang kedua adalah kegelapan ketika Nabi Yunus berada di dalam perutnya ikan nun. Dan kegelapan yang ketiga itu adalah kegelapan malam. Maka di sana sadar Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan meragukan akan janjinya Allah. Dan Nabi Yunus pun tidak berhenti-henti berdoa kepada Allah, memohon istighfar kepada Allah. Dan istighfarnya Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihi salam pun bisa keluar kembali dari dalam perutnya ikan nun tersebut. Nah, peristiwa ini terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Jadi begitu banyak sekali ya peristiwa Rasul yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan juga ada kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Yang mana kisahnya itu adalah ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Dan ketika ruh sudah sampai di tenggorokannya, maka Fir'aun pun berkata, Amantu Rabbi Musa wa Harun. Barulah Fir'aun berkata, aku iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi pintu taubatnya sudah ditutup oleh Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ruh sudah sampai ke dalam tenggorokannya Fir'aun. Maka begitulah kita juga sebagai manusia akan ditutup pintu taubatnya Allah ketika ruh sudah sampai ke dalam tenggorokan kita. Maka diceritakan Fir'aun pun meninggal, mati, dan jasadnya pun terhampar itu di pinggir laut. Dan akhirnya orang-orang pada saat itu memumikan, gitu ya, mengawetkan akan jasadnya Fir'aun. Dan memang hal ini sudah tertera di dalam Al-Quran. Bahasanya adalah kami akan selamatkan badan kamu agar menjadi pelajaran sesudahnya kamu nanti. Dan memang 14 abad kemudian diketahui, ditemukan maksudnya gitu ya,
ditemukan akan jasadnya Fir'aun ya, Ramses yang kedua ya. Sekarang jasadnya itu disimpan di museum di kota Mesir, di negara Mesir. Hal ini pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka pantas seperti orang Nasrani pada tanggal 10 Muharram itu suka melakukan puasa. Begitu ya. Dengan peringatan Hari Paskah. Jadi Hari Paskah itu adalah hari ketika selamatnya dari Firaun. Nah, begitu juga bagi kita umat muslim disunnahkan. Kita bukan mengikuti Nasrani, bukan. Justru ini adalah ajaran kita yang betul, yang tepat. Maka disunnahkan untuk kita juga melaksanakan puasa pada bulan Muharram, lebih paling utama yaitu pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kisah-kisah yang saya sampaikan yang berhubungan dengan 10 Muharram ini kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa petik hikmahnya untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.